Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama saya Morsal, ada di channel Morsal Sembako. Beginilah penampakan pajangan barang di toko sembako. Ntar kita ke dalam sambil sekalian saya jelasin juga barang-barang yang kita tata itu kayak apa. Nanti sahabat semua bisa lihat sendiri, biar ada yang baru-baru buka toko itu nggak bingung cara menatanya. Sebenarnya sih cara menatanya kita nggak langsung bisa pas ya. Sambil jualan nanti ada 1-2 macam itu yang harus kita rubah juga penataannya. Nggak mungkin begitu kita desain dari pertama itu langsung pas. Kecuali market. Kalau market memang dia udah didesain dari awal. Kalau kita kayak gini kan ada yang barangnya panjang, ada yang barangnya pendek. Jadi pengaturannya nanti sambil jualan, kebiasaannya seperti itu. Bahkan saya sendiri aja udah berapa kali rubah untuk penyusunan barangnya. Barang-barang sabun di kemana, barang-barang yang bukan sabun atau makanan dikemanain, itu udah berapa kali gonta-ganti tempat. Tapi tetap aja pemandangannya memang harus kita dapatkan atau kita cari itu sambil jualan. Inilah kondisinya pemajangan di toko saya sekarang. Ini sabun-sabun. Posisinya tadinya bukan di sini, sekarang udah di sini. Ini bukan tadi sih, udah lama. Udah kita kan jualan di sini udah hampir 3 tahun. Posisi sabun waktu itu pertama kali kita buka itu bukan di sini, tapi di belakang saya. Ini posisi kecap-kecapnya. Dan kerupuk pun tadinya kita nggak naruh di sini. Nah, sekarang kita rubah karena penjualannya sepi di kerupuk waktu itu, kita rubah coba naruh di sini. Mana tahu ada perubahan omsetnya. Ternyata alhamdulillah benar, setelah kita taruh di sini mungkin orang lihat jadi lumayan jalan gitu. Ini kecap-kecapan kenapa kita taruh di sini, karena biasanya orang masuk ke sini jadi terlihat seperti ini. Yang tadinya nggak beli mungkin jadi beli karena jadi ingat dia. Nah, kalau di atasnya seperti ini. Ini atasnya cuma kita pakai bambu sama kawat. Ikatnya pakai kawat ataupun tali rapia. Kita mah yang penting nggak perlu keren-keren pakai besi segala macam. Toh yang penting bukan itunya, yang penting lakunya. Nah, ini juga baru kita bikin ini. Belum lama. Desain ini juga rak-rak tempat gula terigu. Belum lama juga kita kasih kayak gini, biar di bawahnya kita bisa naruh barang lagi. Gitu. Ya kurang lebihnya seperti ini. Ini cara menata barangnya seperti ini. Jika kita tata pertama langsung seperti ini, dia suatu saat pasti ada perubahan. Kadang-kadang nggak cocok di situ, kita pindahin, kita ganti dengan barang yang cocok di situ. Kurang lebihnya seperti itu. Ini tataan barang kita. Ini kalau dia masuk dari arah sana, arah pintu masuk. Kalau ke kiri kita langsung gudang, kalau ke kanan ya seperti ini posisinya. Ini yang dapat kita pantau dari kasir ya, seperti ini kelihatan. Dan kenapa kita di toko semi grosir itu selalu memajang barang yang banyak seperti ini? Ini pengaruh juga buat daya beli. Terus pengaruh juga buat mengingat pelanggan-pelanggan kita, apalagi barang-barang baru memang harus dipajang. Kalau enggak orang nggak tahu kalau barang tersebut ada gitu kan. Dan ini kasirnya. Posisi kasir. Di belakang kasir seperti itu rak-raknya, dan di atasnya kita pajang barang juga seperti kopi-kopian. Tuh. Dan kita beralih ke bumbu-bumbuan atau sampo-sampo, kita tatanya di depan. Terus kita juga punya rak buat kaleng-kalengan kayak susu kaleng, minuman kaleng, saset. Bisa juga kita buat majangan kecap-kecap seperti ini. Terus di atasnya kita juga bikin rak seperti ini.
buat tempat gantungan biar lebih enak di pajangan barang dan lebih terlihat dari pelanggan. Dan ini tadinya bukan tempat ciki, sekarang udah kita bikin buat tempat ciki atau makanan. Kenapa kita pajangnya nggak nyampe ke atas? Karena ngambilnya susah, makanya kita di atas bisa bikin buat stok. Stok di atas seperti ini sangat memudahkan kita untuk melihat stok barang jika kita kedatangan sales barang-barang tersebut. Jadi kalau sales minta orderan, kita tinggal mantau ke sini, gampang, mudah terlihat. Kita susun di bawah di sini seperti ini, barangnya terlihat, mudah diambil. Dan pajangannya hanya nyampe sini. Karena kalau ke sini kita taruh pajangan, ke sana kita taruh pajangan, itu terlalu jauh. Pembelinya terlalu jauh ke sana dan kita ngontrol pun terlalu jauh ke sana, nggak kelihatan. Nah, kita hanya batasi nyampe di sini. Kalau dari sini kepantau dari kasir. Seperti itu. Kalau pajangan mie kita bikinnya kayak gini. Di bawah. Di rak bawah. Nih, ada beberapa macam juga yang bisa kita susun di atas ini. Tapi ini tetap bawahnya tidak mati, bawahnya tetap berfungsi buat stok. Tuh, kita fungsikan semua agar bisa sebagiannya terhitung gudang di bawah ini. Tuh, berfungsi semua. Kalau ciki-ciki yang gantungan kita bikinnya kayak gini. Itu khusus buat ciki-ciki yang kita gantung rencengan. Ada kayak energen, ada ciki-ciki yang 1000, 2000. Ini juga terlihat dan kita ambil juga mudah, tinggal narik. Dan mie gelasnya Raiko. Nah, itu kan kalau di dus, kalau kita ambil kadang salah narik ataupun belum diguntingin suka sobek. Jadi ini juga menghindari sobek-sobek, ya kita gantung seperti ini. Selain terlihat, selain mudah diambil dan tidak membuat barangnya jadi rusak juga. Nih. Dan kita bagian yang panjang-panjang seperti Mami Poko kan panjang, makanya itu kita tinggiin gantungannya ke atas. Jadi kalau kita gantungannya harus pakai kursi kalau lagi majang, tapi kalau ngambil bisa dari bawah. Nih, ini juga kita susun seperti ini di dekat kasir, mudah terlihat. Terus di bawahnya juga kita fungsikan buat stok. Terus ini juga terlihat. Pokoknya kalau ada pelanggan kita yang masuk ke toko sini untuk belanja itu gampang karena terlihat semua. Karena kita kan jualannya semi grosir, jadi barang-barang itu harus memang agak terlihat gitu. Beda dengan toko-toko grosir. Kalau toko grosir besar itu biasanya yang belanja itu kan jumlahnya ketahuan ya, kayak kapal api 5 dus apa itu mah nggak perlu dipajang karena mereka biasanya bawa tulisan. Tinggal ada orang karyawan toko yang ngambil. Kalau sini kadang nggak nentu, kadang yang beli ngambil sendiri. Jadi makanya harus benar-benar barang itu dipajang dengan rapi dan mudah diambil gitu. Ini pajangan plastik. Kita bikin di sini karena kita nggak fokus di plastik, jadi kita nggak majang ke depan. Ini beli plastik kita sekalian jual, sekalian make buat tempat barang yang belanja. Dan ini kita pakai etalase obat-obatan 1. Dan karena toko kita sempit, kita pakai juga atasnya buat naruh-naruh ciki kayak kacang kulit, kacang garuda, terus sukro, tiktak. Banyak naik ke atas juga kayak teh juga ikut. Ini juga kita bikin gudang, jadi di atasnya itu naruh barang semua tuh.
di bawahnya juga iya, di atas juga iya. Itu dus-dusan semua di sana. Ini kalau dari posisi saya ke kasir seperti ini. Di posisinya ke kasir. Tuh. Gimana menurut kalian? Apakah gampang kalau orang belanja di saya? Terus satu lagi, apakah barangnya sudah tertata rapi? Tapi nggak rapi kayak market ya, kayak Alfa, Indomaret itu kita nggak mungkin bisa kayak gitu karena kita semi grosir. Nggak bisa kita bikin rak-rak kayak gitu. Kalau kita ya bisanya cuma dipajang-pajang seperti ini doang. Ini kalau posisi di depan kasirnya seperti ini. Tuh, meja kasir. Di atasnya seperti itu. Di depan kasirnya lagi kayak gini. Kalau di posisi saya ngelihat ciki yang saya sebutin tadi di rak seperti ini. Nah, kalau orang dari sini kepingin nyari barang-barang ciki yang bokan gampang. Tuh, posisi berdiri di sini aja sudah terlihat barang yang diinginkan apa. Ya kan, sangat gampang. Terus posisi yang kalengan juga orang tinggal ke situ. Oke. Beginilah pajangan di toko semi grosir. Hanya ini yang dapat saya bagikan kali ini. Terima kasih banyak buat semuanya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.